Pada malam itu, aku tidak menyesal. Zhao Zegang, pria yang paling aku cintai, sudah 2 tahun. Saat sebelum dia pergi ke luar negeri, dan pada saat yang sama adalah ulang tahunku yang ke-23 tahun, aku memberikan hal yang paling berharga untuknya. Dina, kamu sudah bangun. Terima kasih untuk semalam. Jangan bilang seperti itu, Zegang. Aku melakukannya dengan sukarela. Zegang? Dina? Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Di mana Zegang? Hei, ini adalah kamarku. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Ini adalah 1216. Kartu ini diberikan oleh sahabatku. Ini kamar Zegang. Tapi kenapa orang yang di dalamnya bukan Zegang? Xiao ya, aku dengar kalau kamu akan terbang ke Milan untuk peragaan busana malam ini. Selamat. Terima kasih, Shishi. Aku juga dengar kalau Zegang akan pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Shishi, kalian sudah berpacaran selama 2 tahun. Cepatlah taklukkan Zhao Zegang. Zegang sedang menunggumu di Hotel Hilton, kamar 1216. Kamu bahkan sudah memeriksa nomor kamarku dengan jelas. Katakan berapa yang kamu mau. Bila ingin tidur denganku, apakah bisa menemukan alasan yang lebih baik? Aku tidak mau uangmu. Di mana Zhao Zegang? Ini tidak benar. Tidak, Zegang, kamu di mana? Kemarin malam, jelas-jelas yang mengundangku adalah Dina. Dan wangi parfumnya adalah sama dengan yang biasa digunakan Dina. Bagaimana mungkin salah? Mungkinkah kita dijebak? Dina, apa yang terjadi? Si Chen, maafkan aku. Kemarin malam aku menerima undangan untuk model final dari Milan. Kamu tahu impianku. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Maafkanlah aku. Oh iya, kemarin malam aku mengirimkanmu sebuah hadiah. Anggap saja sebagai tebusan. Apakah kamu puas? Hadiah? Benar, hadiah ini aku pilih dengan hati-hati. Dia masih perawan. Apakah rasanya kemarin malam enak? Tentu saja, ada seorang pacar yang begitu perhatian. Bagaimana bisa salah? Bagaimanapun, masalah ini tidak boleh siapapun tahu. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Ada cek 5 juta di atas meja, nanti ambil saja sendiri. Tapi masalah kita, kamu tidak boleh memberitahukannya pada siapapun. 5 juta? Bertemu masalah seperti ini dan masih menggunakan uang untuk menghinaku? Aku harap semua ini hanyalah mimpi. Hah? Suara ketukan? Mungkinkah Zegang? Pasti Zegang kembali. Benar, dia seharusnya pergi tadi pagi. Sebab itu aku tidak menemukannya. Dan orang asing itu pasti kebetulan salah masuk kamar. Zegang. Selamat pagi Tuan Yin. Ini adalah sarapan yang disiapkan oleh pihak hotel. Silakan dinikmati. Baik, kamu pergilah dulu. Kenapa? Apa kamu ingin sarapan? Tidak perlu. Ambil ceknya yang di atas meja. Siapa yang mau uangmu? Jika ini mimpi, maka biarkanlah aku bangun. Tetapi kenyataan tetap terjadi dan semuanya sudah tidak bisa kembali. Kedepannya, aku harus bagaimana menghadapi Zegang? Siapa yang bisa memberitahuku? Aku harus bagaimana?
Pesan dari Zhao Zegang. Kamu tidak datang tadi malam, apakah ada sesuatu yang tertunda? Tidak apa-apa, aku akan terus menunggu. Aku akan lepas landas, dan ketika aku pulang, aku akan membawakan hadiah. Zegang yang mencintaimu. Zegang sama sekali tidak ada di kamar, tapi kenapa bilang menungguku semalaman? Apakah Xiaoya memberikan kartu kamar yang salah? Mungkin Xiaoya salah memberi kartu kamar, atau tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Xiaoya berbuat seperti itu? Xiaoya, benarkah itu kamu? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sorry. Zegang, kenangan indah yang pernah kita lalui sudah tidak bisa kembali lagi. Selamat tinggal, Zegang. Hah? Wanita itu kenapa lari ke tengah jalan? Aku paling benci orang yang menyeberang jalan sembarangan. Kamu sudah tidak mau hidup ya? Kalau ingin mati juga jangan menyusahkan pengguna jalan. Kenapa Bibi Zhao menelponku? Bibi, Nona Gu, Zegang telah dikirim oleh perusahaan untuk belajar di luar negeri. Ketika dia kembali dari luar negeri, statusnya akan menjadi berbeda. Dulu, saat kalian bersama, aku dasarnya sudah tidak setuju. Tapi karena Zegang menyukaimu, jadi aku tidak bicara apapun. Sekarang aku harap Nona Gu dapat mengambil inisiatif meninggalkan Zegang. Jangan terus mengganggu Zegang lagi. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kali ini Zegang pergi ke luar negeri. Dia juga membawa seorang wanita di sampingnya. Wanita itu bukan hanya latar belakang dan pendidikannya sangat serasi dengan Zegang. Sebab itu, kami sangat suka jika dia menjadi menantu keluarga Zhao. Bibi, aku... Nona Gu berasal dari desa kan? Apakah identitas seperti itu bisa cocok dengan Zegang? Jika kami yang menghalanginya, Zegang belum tentu setuju berpisah denganmu. Tapi jika Nona Gu yang mengambil inisiatif berpisah, Aku mengerti. Aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Semuanya sudah berakhir. Bertemu dengan hal seperti ini, aku mengambil keputusan untuk cuti dari kantor selama beberapa hari. Tiba-tiba aku rindu rumah dan ingin pulang bertemu dengan ibu. Ibu, putrimu merindukanmu. Sialan, dewa tidak punya mata. Kenapa begitu ribut? Apakah ibu ditindas lagi oleh nenek? Jalang memang hanya bisa membawa jalang kecil. Lihat anakmu yang baik, masih kecil begitu. Ternyata sudah tidur dengan pria. Semua ini... Sampai yang bahkan tidak bisa melahirkan anak. Ibu? Benih sialan yang dibawa dari luar. Ternyata memang bukan barang yang baik. Kamu kenapa datang? Shishi, kamu tidak apa-apa kan? Apakah sakit? Kebetulan kamu pulang. Hari ini ada orang yang mengirimkan foto-foto ini ke rumah. Kamu lihatlah sendiri dasar jalang. Berikut aku sampaikan sebuah berita. Pagi hari ini, ahli waris grup keluarga Yin Xinchen dan seorang wanita diam-diam difoto saat berada di kamar hotel. Dari foto dapat dilihat kalau kamar berantakan dan pakaian berserakan. Sungguh sialan, masuk hotel bisa masuk ke dalam TV? Keluarga Gu bagaimana bisa membereskan jalang seperti ini? Kalian semua keluar! Keluar! Jangan pukul lagi. Bu, kenapa kamu marah lagi? Ayah, Ayah, mungkinkah dia sudah tidak menginginkan aku dan ibu lagi? Ibu, dia sudah pergi. Malam ini siapa yang akan memasak?
Aku pergi ke dapur. Makanan ini masih bisa kumasak. Tidak bisa diangkat. Anak sialan ini kenapa masih belum datang membujukku? Apakah harus aku yang bicara? Bu, kamu sudah tua. Masalah yang menyusahkan seperti ini biarkan aku saja. Sudah tua? Ibu, lihatlah kerja keras yang aku lakukan untuk keluargaku selama bertahun-tahun. Maafkanlah kami kali ini. Sisi sudah tahu salah. Kami tidak akan berbuat hal seperti ini lagi. Sudahlah. Sudahlah, kamu cepatlah masuk. Nanti kamu pergilah ke altar leluhur dan sujudlah di sana 2 hari 2 malam. Baik, baik. Ini adalah rumahku. Ayah yang lemah, setiap kali ibu dipukul hanya dapat tidak berdaya berdiri di samping. Ibu yang hanya bisa sujud meminta maaf, apapun tidak bisa berubah. Cukup, sungguh cukup. Rumah seperti ini sungguh sangat membuatku frustasi. Aku ingin pergi dari sini. Tunggu sampai aku menghasilkan cukup uang. Aku akan membawa ibu pergi meninggalkan rumah neraka ini. Sisi, 2 hari ini kamu kenapa? Kenapa tidak menerima teleponku? Aku cukup baik di luar negeri. Jika kamu melihat pesan ini, ingat menelponku. Zegang yang mencintaimu. Maaf, Zegang. Zegang, aku juga rindu padamu, tapi aku tidak bisa menyakitimu. Kamu pelan-pelan lupakanlah aku. Aku tidak memiliki latar belakang di universitas terkenal atau pengalaman belajar di luar negeri. Ini adalah suatu berkah dapat bekerja di grup perusahaan yang menembus Asia dan Eropa. Setiap hari, selain bekerja, aku juga bertanggung jawab atas pekerjaan serabutan di kantor. Selamat pagi semuanya. Film kemarin sungguh lucu. Apakah kamu sudah menontonnya? Sudah, wanita itu sangat bodoh. Di kantor, tidak mendapatkan pengakuan dari teman. Tidak dianggap lagi. CEO tiba-tiba mengumpulkan dewan direksi. Semuanya cepat. Hah? Sisi, tolong dokumen ini. Dokumen ini selesaikan sebelum siang. Sudah harus berikan padaku. Aku juga. Baik. Kalian minggir. Aku ingin berdiri di paling depan. Shaoli, kamu kenapa mendorongku? Aku tidak sengaja. Cepat, diam. CEO tiba. Hari yang sibuk membuatku lupa malam itu. Pria itu. Wah, CEO masih tetap tampan seperti dulu. Shh, diam, habislah bila kedengeran. Gawat, sepertinya darah rendah. Sungguh susah. Apa yang dilakukan si bodoh Gushishi? CEO, hati-hati. Itu dia. Kali ini habislah. Ternyata masih bisa bertemu dengannya. Maafkan aku. Hei, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa tidak bisa melihat jelas? Astaga, CEO ternyata memeluknya. Bukankah CEO tidak suka didekati wanita? Karena dia adalah karyawan perusahaan. Kalau begitu antar dia ke rumah sakit. Baik. Kenapa CEO begitu tidak biasa hari ini? Aku sepertinya sedikit iri kepada Gushishi. Shh, pelankan sedikit. Habislah. Apakah CEO mendengarkannya? Dokumen. Akan segera kukerjakan. Maaf. Pandangan yang menakutkan, tapi sangat tampan. Diam, cepat bereskan. CEO, jangan bodoh, cepat bereskan. Kamu ternyata adalah karyawan perusahaanku. Menarik. Selamat, kamu akan menjadi ayah. Ayah? Hamil? Apakah yang kamu bilang benar? Sungguh tidak salah periksa? Benar hamil. CEO tiba-tiba menyerahkan wanita ini kepada aku. Mungkinkah anak ini adalah anak CEO? Kalau begitu,
Milikku akhirnya aman. Harus secepatnya memberi kabar gembira ini kepada CEO. Orang itu sedang bahagia apa? CEO, kami adalah orang yang sangat mementingkan keluarga. Hanya mereka yang tahu bagaimana menghargai dan mengelola keluarga yang dapat bekerja bersama untuk waktu yang lama. CEO Yin sangat muda dan menjanjikan. Pasti adalah orang yang sangat menghargai keluarganya. Pengajaran keluarga Yin sangat ketat. Tentu saja aku sangat mementingkan keluarga. Maaf, aku terima dulu pesan yang penting. CEO Yin, apakah ada masalah? Tidak apa-apa, aku akan bereskan nanti. Baiklah, kalau begitu, setelah beberapa waktu, aku sendiri akan datang ke Cina untuk mengunjungi dan menandatangani serangkaian dokumen dengan CEO Yin. Aku merasa terhormat bekerja sama dengan Anda, dan aku juga sangat yakin kalau kita akan memiliki kerjasama yang baik. Presiden akan membawa istrinya bersamanya, dan saat itu harap CEO Yin juga membawa istri datang bersama. Selamat jalan. Wanita itu, aku hampir kehilangan emosiku dan menghancurkan puluhan miliar kontrak barusan. Sepertinya pertemuan kali ini adalah saatnya untuk melakukan perhitungan. CEO pergi, cepat ikuti. CEO A, sebenarnya apa yang terjadi? Selamat CEO Yin, selamat CEO Yin. Aku pikir kalau kamu dulu adalah pokoknya selamat untuk Anda. Bicara bahasa manusia. Barusan dokter sudah memeriksa dan bilang kalau karyawan wanita itu hamil 6 minggu dan anak itu sangat sehat. 6 minggu? Jangan-jangan malam itu? Tidak heran, dia dulu tidak ingin cek itu. Rupanya berencana hal ini. Wanita yang sungguh licik. CEO Yin, apa kabar? Begitu megah, kalian sedang menyambut siapa? Barusan direktur datang dan sekarang ada di lantai atas rumah sakit. Nenek? CEO Yin, kami temani Anda naik. Tidak perlu, aku akan naik sendiri. Baik. Hanya bila anak ini sehat, keluarga Yin pasti tidak akan merugikanmu. CEO Yin? CEO Yin, tubuh Nyonya muda dalam keadaan sehat dan kandungannya juga sehat. Nenek, Kamu sudah datang? Kalian pergilah dulu. Aku ingin bicara dengan CEO kalian dulu. baik direktur. Bagaimana nenek bisa ada di sini? Jika tubuhmu tidak sehat, kamu bisa memanggil dokter untuk datang ke rumah. Berhentilah bermain-main denganku. Ini terkait dengan generasi keempat dari keluarga Yin. Nenek, apakah kamu salah paham? Dina sekarang masih belum ingin menikah. Bagaimana mungkin ada generasi keempat? Berhenti berbohong padaku. Lin Xiaoya tidak tahu diri dan masih bersikeras pada karirnya, jadi biarkan dia pergi. Kita adalah grup keluarga Yin. Apakah tidak dapat menemukan wanita yang bersedia melahirkan anak untukmu? Apakah kamu masih ingin menunggu Lin Xiaoya? Nenek, apakah kamu berencana untuk membiarkan wanita di dalam itu melahirkan anak ini? Kamu sudah berjanji padaku, saat kamu berumur 28 tahun, kamu pasti akan menikah. Lin Xiaoya telah memancingmu seperti ini, tapi dia tidak memberimu janji atau hasil. Kenapa aku ingin wanita seperti itu menjadi cucu menantuku? Ini di mana? Kenapa aku mendengar ada orang yang bicara tentang Xiaoya? Nyonya muda? Oh iya, aku pingsan sebelum rapat. Sekarang aku harus segera kembali ke kantor. Kamu akhirnya sadar, aku sudah menunggumu lama. Menungguku? Jangan bergerak, kamu sekarang adalah pahlawan keluarga Yin. Nenek, kamu salah mengenali orang. Aku hanyalah seorang karyawan dan masih harus segera kembali bekerja. Kamu tidak perlu kembali. Aku adalah direktur grup keluarga Yin, Nenek Yin Xinchen. Siapa namamu? Hah? Direktur? Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan segera kembali ke kantor dan bekerja dengan baik. Direktur, jangan pecat aku. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Shh.
Jangan khawatir, ada aku. Kantor tidak akan ada seorang pun yang berani memecatmu. Selama kamu melahirkan anak keluargain dengan lancar, aku tidak akan membuatmu rugi. Hah? Aku pergi dulu. Kamu baik-baiklah beristirahat. Melahirkan anak? Nyonya muda, jangan khawatir, bayi di kandunganmu baik dan sangat sehat. Apa yang kamu bilang? Aku hamil? Wah, kenapa bukan anak Zegang? Tidak boleh, Nenek. Bagaimanapun aku tidak akan menikahinya. Si Chen, Aku tidak akan pernah menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Sin Chen, kamu sebaiknya pikirkan dengan baik. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan perusahaan Korea. Dan tidak akan lama lagi, sebelum presiden dan istrinya mengunjungi Cina, dan mereka sangat menghargai tentang konsep keluarga. Jika mereka tahu kamu membuat seorang wanita hamil dan meninggalkannya, menurutmu apa yang mereka pikirkan tentang grup keluarga Yin? Sikapku jelas, kamu harus menikah dengannya dan jangan biarkan dia diam-diam melahirkan anak ini dan meninggalkan ibunya. Jika kamu terus belum mendapatkan memiliki ahli waris, maka jika kamu melakukan kesalahan kecil, posisimu akan terguncang. Grup keluarga Yin tidak boleh tidak ada ahli waris. Nenek, aku berjanji akan menikah dengannya dan membiarkan dia melahirkan anak ini. Baguslah bila kau mengerti. Baik-baik tenangkan wanita itu. Aku percaya kamu tahu bagaimana harus melakukannya. CEO, nyonya muda dia.